Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Zugra dan nama saya Hasmila dari kelas manajemen A2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang majas. Dan saya akan menjelaskan materi tentang langgam bahasa atau idiom. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian majas dan langgam bahasa atau idiom. Yang kedua, macam-macam majas dan langgam bahasa atau idiom. Dan yang terakhir, jenis-jenis majas dan langgam bahasa atau idiom. Nah, pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapatkan efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya alias kias ataupun konotasi. Adapun macam-macam majas yaitu majas perbandingan, majas sindiran, dan majas pertentangan. Nah, jenis-jenis majas perbandingan yaitu ada beberapa. Yang pertama, personifikasi. Yang kedua, metafora. Yang ketiga, asosiasi. Yang keempat, hiperbola. Nah, personifikasi itu adalah gaya bahasa yang seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. Yang kedua, metafora dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Yang ketiga, asosiasi, membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung bagaikan, bak, ataupun seperti. Hiperbola yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Selanjutnya, eufemisme, gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih luas, yang lebih halus. Selanjutnya, sinekdok, yaitu gaya bahasa menggunakan sebagian dari suatu hal untuk menyatakan semua bagian tersebut, yang biasa juga disebut dengan pas pro toto, atau semua bagian untuk menyatakan sebagian hal, yaitu totum pro pate. Alegori yaitu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Sedangkan simbolik yaitu gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Selanjutnya, majas pertentangan, yaitu litoses, berkebalikan dengan hiperbola yang lebih ke arah litoses, merupakan ungkapan untuk merendahkan diri, meskipun kenyataan yang sebenarnya adalah yang sebaliknya. Yang kedua, paradoks, membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. Yang ketiga, antitesis, yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Yang keempat, simbolik, gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Selanjutnya, majas sindiran, ironi, yaitu menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Yang kedua, sinisme, yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Yang ketiga, sarkasme, yaitu menyampaikan sindiran secara kasar. Kemudian, materi idiom atau langgam bahasa. Idiom ialah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung, yang dapat dijabarkan dari arti unsur-unsurnya. Idiom itu dipelajari dan dihafalkan oleh karena itu, bahasa yang idiomatis diartikan juga bahasa yang wajar dipakai oleh penutur asli. Kemudian ada macam-macam langgam bahasa atau idiom. Yang pertama yaitu berdasarkan unsur pembentuknya, yaitu yang pertama idiom penuh dan idiom sebagian. Kemudian berdasarkan pemilihan kata, ada beberapa yaitu idiom dengan bagian tubuh, idiom dengan kata, idiom dengan warna, idiom dengan nama benda-benda alam, idiom dengan nama binatang, idiom dengan nama tumbuh-tumbuhan, dan yang terakhir idiom dengan kata bilangan.
Nah, adapun contoh dari beberapa jenis macam-macam majas tadi, yaitu yang majas perbandingan, yaitu tadi contohnya jenisnya yaitu personifikasi. Nah, contohnya itu daun kelapa tersebut seakan melambai kepadaku dan mengajakku untuk segera bermain di pantai. Sedangkan contoh metafora yaitu pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Nah, tangan kanan ini merupakan ungkapan bagi orang yang setia dan dipercaya. Selanjutnya, asosiasi, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung, bagaikan, bak, ataupun seperti. Yaitu contohnya, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua, artinya keduanya memiliki wajah yang sama. Selanjutnya, contoh hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Nah, contohnya yaitu orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Memeras keringat itu artinya bekerja dengan keras. Eufemisme, gaya bahasa yang mengganti kata-kata yang dianggap kurang baik dengan padanan yang lebih halus. Nah, contohnya, tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Nah, difabel ini menggantikan frasa, yaitu orang cacat. Selanjutnya, alegori, itu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Contohnya, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Nah, nahkoda yang dimaksud ini berarti pemimpin keluarga. Selanjutnya, sinekdok, yaitu menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda dan menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Nah, contohnya, contoh dari menyebutkan sebagian unsur yang keseluruhan yaitu hingga bel bunyi, batang hidung Reni belum juga kelihatan. Nah, sedangkan menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda yaitu contohnya Indonesia berhasil menjuarai All England hingga 8 kali berturut-turut. Selanjutnya, simbolik, gaya bahasa yang menyandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Contohnya, perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Nah, majas pertentangan memiliki lagi jenis yaitu litotes. Nah, contohnya yaitu selamat datang ke gubuk kami ini. Gubuk memiliki artian sebagai rumah. Nah, contoh paradoks, contohnya di tengah ramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian. Paradoks ini membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. Antitesis, yaitu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Contohnya, film tersebut disukai oleh tua ataupun muda. Selanjutnya, majas kontradiksi interminis, gaya bahasa yang menyangkal ujaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Biasanya diikuti dengan konjungsi seperti kata kecuali atau hanya saja. Contohnya, semua masyarakat semakin sejahtera, kecuali mereka yang berada di perbatasan. Selanjutnya, majas sindiran, yaitu ironi. Nah, yaitu menggunakan kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contohnya, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Yang kedua, majas sinisme, yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Contohnya, suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit. Selanjutnya, majas sarkasme,
yaitu menyampaikan sindiran secara kasar. Contohnya, kamu hanya sampah, masyarakat tahu. Yaitu bacaan kalimatnya, contohnya yaitu, kamu hanya sampah, masyarakat tahu. Kamu hanya sampah, masyarakat tahu. Oh iya, Kemudian- kan sindir, Dik. Kemudian jenis-jenis langgam bahasa. Yang pertama tadi berdasarkan unsur pembentuknya, yaitu ada idiom penuh. Idiom penuh di sini merupakan jenis ungkapan yang maknanya tidak tergambar pada unsur pembentuknya. Contohnya yaitu gulung tikar bangkrut, kemudian darah biru bangsawan. Kemudian idiom sebagian. Idiom sebagian merupakan jenis ungkapan yang maknanya masih tergambar dan makna unsur pembentuknya atau menggambarkan makna asli. Berbeda dengan idiom penuh. Idiom penuh di sini maknanya tidak tergambar, sedangkan idiom sebagian maknanya masih tergambar atau maknanya asli. Contohnya idiom sebagian yaitu kabar burung berita yang belum pasti. Kabar burung di sini merupakan berita yang belum pasti. Kemudian, berdasarkan pemilihan kata, ada beberapa yaitu idiom dengan bagian tubuh. Contohnya, hati kecil. Maksud hati kecil di sini maksud yang sebenarnya. Kemudian, mendarah daging, yaitu sudah menjadi kebiasaan. Kepala angin atau bodoh. Kemudian, idiom dengan kata indra. Contohnya, pendek permintaan. Maksudnya di sini yaitu singkat umumnya. Kemudian besar kepala atau sombong. Kemudian pakaian kebesaran, yaitu seperti pakaian kehormatan. Kemudian idiom dengan warna, contohnya merah muka atau kemalu-maluan. Kemudian merah telinga, seperti marah sekali. Kemudian jago marah, yaitu jago merah atau api kebakaran. Yang keempat, idiom dengan nama benda alam. Contohnya tanah tumpah darah, yaitu tanah tempat lahir. Kemudian gerakan di bawah tanah, yaitu maksudnya yaitu gerakan rahasia. Kemudian makna tanah, yaitu miskin sekali. Kemudian idiom dengan nama binatang. Contohnya kambing hitam, maksudnya yaitu orang yang dipersalahkan, orang yang dipersalahkan. Kemudian kelas kambing, maksudnya yaitu kelas paling murah. Kemudian kuda hitam, yaitu pemenang yang tak diduga-duga. Kemudian idiom dengan bagian tumbuh-tumbuhan, contohnya pohon kejahatan, yaitu asal mula. Kemudian batang air, yaitu maksudnya yaitu sungai. Kemudian hidup seorang diri. Idiom dengan kata bilangan, contohnya bersatu padu, maksudnya yaitu bersatu benar-benar. Yang kedua yaitu bersatu hati, maksudnya yaitu seia sekata. Kemudian berbadan dua, yaitu maksudnya hamil. Nah, itulah tadi penjelasan materi yang kami jelaskan, materi tentang majas dan langgam bahasa atau idiom. Adapun kesimpulan dari pembahasan materi kita, yaitu di mana selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga merupakan alat ekspresi diri seseorang. Bahasa Indonesia juga menjadi alat integrasi dan adaptasi sosial, serta menjadi kontrol dalam kehidupan sosial dan kehidupan masyarakat. Kemudian, dalam bidang seni budaya, bahasa Indonesia berperan menyatukan komunikasi bagi sekian banyak suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Berkomunikasi lisan maupun dalam menulis agar ada beberapa hal penting yang masih kita belum pahami, baik dalam berkomunikasi lisan maupun
maupun dalam menulis agar apa yang ingin kita sampaikan lebih mudah dipahami. Itulah tadi penjelasan materi dari kami tentang Majas dan langgam bahasa atau idiom. Sekian dan terima kasih. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.